Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Izzatul Islam beserta jamaah masjid, jamaah salat Isya, salat tarawih, yang sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala rasa puji dan rasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Begitu banyak rahmat, nikmat, kasih sayang Allah curahkan kepada kita di setiap saat dan waktu, sampai pada saat ini Pak Bu kita rasakan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita kembali bersama-sama dapat berjumpa, hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Izzatul Islam yang sama-sama kita cintai ini, guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan rangkaian sholat fardu Isya. Insyaallah dilangsungkan dengan rangkaian sholat sunnah tarawih, sunnah witir dan lain sebagainya, yang kita harapkan mudah-mudahan seluruh kegiatan ibadah kita, kemudian doa-doa yang sudah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, teristimewa di bulan suci Ramadan ini, akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya salawat dan salam ini senantiasa tetap tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan hidup kita, manusia kekasih Allah, manusia pilihan Allah yang diutus ke alam dunia ini untuk memperbaiki manusia, memperbaiki akhlak dan moral manusia, yaitu baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam ini juga dapat mengalir pada para keluarga, para sahabat, atau para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur Pak Bu, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dapat menikmati keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita katakan demikian? Salah satunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menikmati keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang belum tiba waktu Ramadan sudah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal mendahului kita. Nah, kita khususnya yang hadir pada malam hari ini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga kita sampai kepada bulan suci Ramadan ini dan dapat menikmati keberkahan-keberkahan yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya cepet nian waktu ini berlalu ya dah. Pecahnya baru berapa hari kita masuk bulan Ramadan. Ini sudah masuk hari yang ke-28 kalau tidak salah Pak ya. Masuk hari ke-28, Masya Allah. Tahu-tahu ya dah. Tahu-tahu sudah hari ke-28 Ramadan. Artinya apa? Tinggal 2 atau 3 hari lagi kita akan berpamitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan ini akan berpisah dengan kita. Betul Pak? Maka daripada itu, sebelum Ramadan ini berakhir, mari bersama-sama kita manfaatkan kesempatan yang masih beberapa hari lagi ini dengan semaksimal mungkin untuk mengisinya dengan aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amal sosial kemasyarakatan. Karena apa? Kita tidak tahu, Pak, Bu, Ramadan yang akan datang itu kita berjumpa apa tidak? Betul tak? Ada enggak yang bisa memastikan Ramadan yang akan datang tahun depan itu kita berjumpa dengan Ramadan itu apa tidak? Dak kate yang pajak pastikan ya. Karena ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Ramadan belum tiba tahun depan kita sudah ajal sudah datang menghampiri kita. Maka kita tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena maut itu pasti akan kita jumpai, tapi kita tidak tahu ya, kapan maut itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, atau tahun depan, entah balik dari sholat tarawih ini laju ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput kita dalam keadaan terbaik, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita tidak mengharapkan suul khatimah ya. Walaupun ada kadang-kadang hati kita lalai mengingat Allah, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ajal menjemput kita dalam keadaan zikir kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khatimah. Maka Bu, Pak, jangan lupa kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan waktu. Betul? Zikir itu bukan tergantung dengan subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Tidak macam itu bagus tidak. Tapi zikir di dalam hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba makhlukmu yang lemah ya Allah. Apabila datang ajal menyebut hamba ya Allah, takdirkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Zikir kita kepada Allah. Lagi nyuci mek itu juga ya. Lagi masak Bu, itu juga, lagi begawe itu juga Pak. Ya Allah, alhamdulillah dengan limpahan tenaga darimu ya Allah, hamba pajak melaksanakan pekerjaan ini.
Ya Allah, dengan karunia yang Kau limpahkan, dengan ilmu kemampuan yang Kau limpahkan kepada hamba, hamba bisa melaksanakan tugas ini. Pacak ngomong di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, walaupun terbata-bata, mencempak johari dah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal datang menyebut kita insyaallah husnul khatimah karena kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, Bu, ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tadi sudah diumumkan oleh Bapak tadi dah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, di ujung Ramadan ini kita diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah. Ngapa? Karena untuk mensucikan orang-orang yang soim dan soimah dari tindak laku yang sia-sia dan ucapan yang tercela. Ada parodos zakat al-fitr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat al-fitri tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matul lil masakin. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari tindak laku yang sia-sia serta ucapan dan perbuatan yang tercela, dan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Kadang-kadang, Bu, di bulan Ramadan ini kita puasa, cuman kadang-kadang masih baik mulut kita tak terkendali dah. Masih ngomong kadang-kadang tak sesuai. Tingkah laku kita kadang-kadang tidak bagus. Maka dengan adanya zakat fitrah yang kita keluarkan itu insya Allah mensucikan jiwa kita dari tindak laku yang sia-sia, dari ucapan tercela, dari perbuatan yang kurang bagus. Kapan waktunya? Paman addaha qabla shalah fahiya zakatum maqbulah. Paman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatum minas shadaqah. Zakat fitrah itu dikeluarkan batas maksimalnya sebelum sholat Id. Ya. Itu zakat fitrah yang diterima kata Rasulullah. Tapi kalau dikeluarkan sesudah sholat Id, apakah sia-sia? Tidak. Tapi terhitung sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Nah, makanya dirancanglah dari sini, dah. Sebelum sholat Id kita keluarkanlah zakat fitrah. Kalau nak dikasihkan kepada amil di masjid ini, silahkan. Kita percayakan ke amil, kakek pacaklah amil, menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Betul nak itu, Pak? Kalau kita umpama, aku ada tujuan dewe, dah. Nak dikeluarkan, nak ditunjukkan ke siapa, silahkan. Tak katik larangan juga. Nah, itu kira-kira, dah. Yang penting waktunya sebelum pelaksanaan sholat Id. Kenapa demikian? Macam mana? Apa zakat fitrah itu? Apa dia zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu, Pak Bu, yaitu makanan pokok kita, ya dah. Makanan pokok kita sesuai dengan keterangan Rasulullah. Barada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'am min tamrin aw so'am min syair alal abdi wal hurri waz zakari wal unsa. Apa namanya itu? Minal muslimin, kata Rasulullah. Zakat fitrah itu satu sok kurma, satu sok gandum kalau di sono, ya dah. Itu bahan makan pokoknya, kurma atau gandum. Kalau kita ini makan pokoknya apa, Bu? Makanan pokok kita, nah maka beras itulah kita keluarkan, ya dah. Beras itulah kita keluarkan. Satu sok. Apa dia satu sok? Nah, punian Pak Ustadz satu sok.
Satu so itu menurut keterangan dari para ulama 4 mud. 4 mud. Kalau dihitung dengan apa namanya itu timbangan, 1 mud itu 6,7 gram. 6,7 gram dibulatkan jadi 7 on. Kalau keterangan ulama ya 7 on 1 mud, tadi 4 mud. Jadi 7 kali 4 28, 2 kilo 8 on. Itu yang sebenarnya, Bu. 2 kilo 8 mato. Ya, Pak. 2 kilo 8 mato. Cuman Pak ngapor 2 kilo setengah, ya. Kan selama ini 2 kilo setengah ngapo, Pak. Nah, ini kalau keterangan ulama zaman dulu, zaman bingen, itu zaman solid, Bu. Pak, zaman bingen, zaman solid, maka ada sebagian ulama membolehkan 2 kilo setengah. Tidak apa-apa 2 kilo setengah zaman solid. Tapi sekarang tidak solid lagi, Pak, ya. Tidak solid lagi, Bu, ya. Maka alangkah bagusnya 2 kilo 8 on atau 3 kilo. Maka wong tua kami dulu mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo atau dengan cantingan-cantingannya itu 12 canting. Ngapa, Mak? 12 canting. Yo, biar lebihnya itu anggap sedekah ujinya, ya. Lebih afdal. 2 kilo setengah boleh, tidak boleh, karena ada para ulama membolehkan. Tapi yang lebih afdal 2 kilo 8 on atau 3 kilo lebih, Ustaz. Iya, lebih ya, niatkan sodako daripada kurang, ya. Nah, fitrah ini, Pak, Bu, hati-hati kita, jangan sembarangan. Kalau kita makan sehari-hari makan beras patin, sehari-hari makan beras selancar, atau sehari-hari makan beras topi kopi, ya itulah yang kita keluarkan, ya. Jangan sekewet kalau juang kami. Itu sehari-hari makan beras patin, untuk fitrah kita belikan beras murah. Sekewet namanya, ya. Tak yes namanya itu. Tak yes. Kalau kita makan sehari-hari beras patin, nah beras patin itulah kita keluarkan. 2 kilo 8 on atau 3 kilo, ya. Sudah itu, Bu. Ini hubungan ke ibu-ibu, ya, Bu. Keluarkan fitrah itu sebelum dikeluarkan ditakar, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Kalau banyak antau juang kami mbi dulu antanya. Kalau ada merang ditampi dulu, mangki tampa, ya. Kesrek. Sudah merangnya hilang, antanya dibuangi, baru ditakar, baru niati dikeluarkan. Kalau di kami sono banyak, Pak, Bu, mengeluarkan zakat fitrah selijeng banyak antanya, banyak merangnya, Masya Allah. Tidak dibersihkan lagi. Kita untuk kita tulah, ya. Tadi kan untuk membersihkan jiwa kita. Nah, kalau untuk membersihkan jiwa kita sekalianlah kita bersihkan fitrah kita itu, ya. Kita bersihkan dulu, jangan sampai banyak merang, jangan sampai banyak anta, banyak kotorannya. Takar betul-betul, bila perlu lebihkan. Insyaallah fitrah kita diterima. Ngapa kalau tidak fitrah, ya? Karena Rasulullah menjelaskan, syahrul Ramadan mu'allaqatum bainas sama'i wal ard, wala yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa Ramadan, tergantung antara langit dan bumi. Di awang-awang tergantung antara langit dan bumi. Tak baca diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Nah, makanya kita tak galak amal kita ini, sholat tarawih tergantung-gantung, ibadah puasa tergantung-gantung, belum diangkat ke hadirat Allah. Oleh karena apa? Tak zakat fitrah. Maka zakat fitrah gitu
berlaku untuk semua. Kalau anggota keluarga kita ada 6 ya 6. Biarpun anak bayi ya. Baru lahir malam takbiran. Keluarkan zakat fitrah, tanggung jawab kita orang tua ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi ya. Sedikit lagi nambahkan. Nah, kita ini di bulan Ramadan kita beribadah. Banyak istighfar dengan ikhlas, dengan khusyuk, kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan istighfar kita yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dosa kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan kita kepada sesama manusia, Allah belum baca memaafkan, Allah belum baca mengampuni, kecuali kita memaafkan kepada sesama yang bersangkutan ya. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus teristimewa di hari raya Idul Fitri nanti, mari kita saling kunjung mengunjungi, saling mengulurkan tangan, buka hati kita untuk memaafkan saudara kita. Untaikan kata maaf dari lisan kita, seraya memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Maaf ya, kalau selama ini aku ada salah, aku minta maaf nian lahir batin. Insya Allah kesalahan kita kepada sesama akan hilang. Saling memaafkan. Dosa kita kepada Allah sudah diampuni, kesalahan kepada sesama manusia kita saling memaafkan. Itu hikmahnya Idul Fitri. Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, bulan yang di dalamnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa atas kamu, dan aku, kata Rasulullah, mensyariatkan beribadah pada malam harinya. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan, beribadah pada malam harinya dengan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dia dari dosa-dosanya. Keluar dia dari dosa-dosanya bagaikan seorang bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Suci dah bayi yang baru keluar daripada perut ibunya, itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suci. Maka orang yang berhak merayakan Idul Fitri, hari kesucian, adalah orang-orang yang melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan ini yang berhak merayakan Idul Fitri. Kalau orang yang dagala ibadah, puasa ida, tarawih ida, tadarus ida, ibadah dagala, tidak berhak merayakan Idul Fitri. Cuman ya udah apa-apa lah, sama-sama ya. Jangan buat balahan baik, jangan buat bantahan, tidak apa-apa. Lebaran sama-sama. Sebenarnya orang yang beribadah yang berhak merayakan Idul Fitri itu, betul Pak? Mudah-mudahan dengan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, kita akan kembali kepada kesucian kita masing-masing, ditutup dengan pengeluaran zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kata-kata keluar melalui lisan ini, ana paham betul, mungkin banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kekurangan di sana sini yang sudah saya sampaikan. Atas segala kehilapan, kesalahan, kekeliruan, kekurangan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya lahir dan batin. Kepada Allah tentunya ampunan dua yang sama-sama kita harapkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.